sementara kalau di RPS itu kita ada 3 materi yang belum saya sampaikan, ada K3, kemudian hubungan industrial, dan juga terminasi. Sedangkan kalau saya lihat jadwal perkuliahan itu karena Jumat itu sering tanggal merah dan saya sering banyak rapat di hari Jumat, jadi kelas ini agak ketinggalan. Jadi di 2 minggu ke depan, tanggal 20 dan juga tanggal 27 itu kita bisa membahas tentang K3 dan juga hubungan industrial. Tapi masih ngutang satu pertemuan, jadi mungkin kita akan mengadakan kelas tambahan di luar hari Jumat. Nanti mohon untuk ketua kelas membantu saya untuk mengkoordinir jadwal kosong teman-teman. Sepertinya kan untuk mata kuliah yang lain juga sudah banyak yang sudah selesai ya materinya, jadi semoga waktunya bisa lebih longgar. Jadi saya butuhkan 1 kali pertemuan untuk kelas pengganti untuk mengejar ketertinggalan materi yang belum saya sampaikan. Itu ya. Ketua kelasnya hadir? Hadir, Ibu. Oke. Oke, saya melanjutkan materi minggu sebelum Lebaran. Kemarin kita belajar tentang compensation dan benefit. Kita belajar tentang sistem penggajian, kemudian proses evaluasi pekerjaan sebagai dasar dari penentuan gaji, di mana ada beberapa metode yang digunakan, yaitu pemeringkatan, metode poin, metode klasifikasi pekerjaan, dan juga pembandingan faktor. Kemudian metode pemeringkatan ini sudah saya jelaskan. Kemudian metode pembandingan faktor ini belum ya kemarin? Sudah atau belum? Lupa ya sepertinya karena terlalu lama liburnya. Oke, seingat saya yang metode pemeringkatan ini sudah, dan kita berhenti sampai di situ kemarin. Sekarang saya lanjutkan metode pembandingan faktor, merupakan metode pemeringkatan khusus, metode yang membutuhkan pemeringkatan terhadap setiap faktor dari suatu pekerjaan, seperti pendidikan yang diperlukan, pengalaman, dan kompleksitas. Jadi, kalau metode pembandingan faktor ini, misalkan kita menentukan tingkat pendidikan sebagai faktor utama dalam penentuan gaji, maka pekerja yang memiliki pekerjaannya mensyaratkan pendidikan paling tinggi memiliki gaji yang paling besar. Sama juga misalkan pekerjaan yang misalkan faktor yang digunakan sebagai dasar penentuan gaji adalah kompleksitas, maka pekerjaan yang paling tinggi kompleksitasnya akan mendapatkan gaji yang paling besar juga. Kemudian menjumlahkan poin yang mewakili angka derajat dari setiap faktor yang dimiliki setiap pekerjaan. Jadi dari misalkan tadi yang diambil tolak ukurnya atau indikatornya adalah pendidikan itu dilakukan rankingan pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tingkat pendidikan tertentu, kemudian yang membutuhkan tingkat pendidikan paling tinggi, maka dialah yang memperoleh gaji yang paling besar. Kemudian metode klasifikasi pekerjaan. Metode ini cukup banyak digunakan oleh instansi, terutama di perusahaan. Job classification atau job grading adalah metode untuk mengkategorikan pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Dan jadi kelompok ini dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan kelas, yang kedua berdasarkan grade-nya. Kelas itu ketika kelas berisi pekerjaan yang serupa. Sebentar Pak, saya pinjam dulu nggih, ngajar. Kelas itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang serupa. Misalkan ada keuangan.
keuangan itu ada bendahara pengeluaran, misalkan ada bendahara pemasukan, bendahara pengeluarannya pun juga ada pengeluaran untuk pembelian bahan baku, pengeluaran untuk gaji pegawai, pengeluaran untuk, tapi semua itu masuk dalam satu kelas keuangan gitu. Jadi mereka berada di kelas yang sama. Itu yang dinamakan dengan kelas, yaitu berisi pekerjaan yang relatif serupa. Kemudian grade ketika berisi pekerjaan yang serupa dalam kesulitannya, tapi berbeda jenisnya. Kalau grade itu berdasarkan tingkat kesulitan atau tingkat kompleksitas dari suatu pekerjaan. Misalnya di kelas yang sama, itu ada, misalkan di kelas keuangan tadi, ada staf keuangan, ada supervisor, ada asisten manajer, dan juga ada manajer misalkan. Nah, level dari posisi atau jabatan tadi menunjukkan tingkatan grade atau kelas atau grade jabatan. Nah, kelebihan dari klasifikasi pekerjaan ini menghindari penetapan harga secara terpisah pada banyak atau lebih dari lusinan pekerjaan gitu ya, karena biasanya di perusahaan itu semakin besar perusahaannya, maka akan semakin banyak jenis pekerjaannya. Namun kekurangannya sulit untuk menulis deskripsi kelas atau grade tersebut karena harus berdasarkan, karena hitungannya matematis ya, grade 1 itu lebih rendah daripada grade 2, lebih rendah daripada grade 3 dan seterusnya. Jadi penentuan grade ini harus dilakukan secara secara terstandar gitu ya, supaya tidak ada yang tidak ada, dirasa adil untuk semua pekerja, untuk semua grade pekerjaan. Kemudian klasifikasi, masih di metode klasifikasi pekerjaan. Salah satu cara metode job grading adalah menuliskan deskripsi atau rangkuman kelas atau grade berdasarkan pada sejauh mana pekerjaan ini sesuai dengan deskripsi. Nah, ini adalah contoh dari grade jabatan. Misalnya dalam tabel itu yang di sebelah kiri itu ada grade 7, kemudian yang warna hijau itu adalah nature of assignment. Jadi tugasnya apa terkait grade 7 itu, kemudian yang biru itu level of responsibility. Jadi responsibility atau tingkatan tanggung jawab ini menentukan dari grade-nya. Jadi semakin tinggi tingkatan tanggung jawabnya, maka akan semakin tinggi juga grade-nya. Sampai di sini tentang klasifikasi pekerjaan, ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke. Saya lanjutkan. Metode poin atau poin method. Poin method metode evaluasi pekerjaan di mana sejumlah faktor yang dapat dikompensasi, diidentifikasi, kemudian ditentukan derajat keberadaan setiap faktor di dalam pekerjaan. Metode ini disarankan bagi perusahaan yang jumlah jabatannya banyak, yang memerlukan faktor penilaian yang lebih spesifik. Nah, ini itu hampir sama tadi dengan yang sebelumnya, hampir sama ya dengan yang pembandingan faktor, hanya kalau pembandingan faktor tadi hanya menggunakan satu kriteria atau indikator, sedangkan metode poin ini menggunakan beberapa indikator. Poin method adalah metode evaluasi pekerjaan di mana sejumlah faktor yang dapat dikompensasi, diidentifikasi, kemudian ditentukan derajat keberadaan setiap faktor di dalam pekerjaan. Metode ini disarankan bagi perusahaan yang jumlah jabatannya banyak. Saya jelaskan. Jadi intinya gini, dalam point method itu kita menggunakan 3, kalau berdasarkan bukunya Dassler, kita menggunakan dasarnya itu 3 indikator untuk menilai atau sebagai poin dari pekerjaan. Yang pertama adalah kompleksitas pekerjaan, kemudian yang kedua adalah effort atau usaha yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan yang ketiga adalah situasi pekerjaan.
Nah, jadi dari ketiga indikator tersebut nanti dibuat poinnya, skornya berapa untuk masing-masing pekerjaan, dan nanti kemudian di ranking juga. Ya, jadi berbeda dengan metode perankingan yang itu tidak ada dasarnya atau tidak ada indikator pasti apa yang dijadikan dasar perankingan. Kalau metode poin itu kita menggunakan 3 indikator tadi. Ada kompleksitas, kemudian ada effort yang dikeluarkan, dan juga ada lingkungan kerja pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya ada computerized job evaluation. Ini dengan menggunakan poin juga, tapi dilakukannya secara computerized. Computerized itu hanya suatu metode ya untuk mempermudah pelaksanaan dari metode poin tadi. Oke, kemudian menciptakan rencana bayaran yang kompetitif berdasarkan pasar eksternal. Jadi setelah kita memilih metode-metode tadi, ada 4 metode. Setelah kita memilih metode perankingan, atau metode poin, atau metode pembandingan faktor, atau metode klasifikasi pekerjaan, langkah berikutnya adalah menciptakan atau merancang rencana kompensasi yang kompetitif. Yang pertama, kita memilih benchmark job. Benchmark job adalah perwakilan dari seluruh kisaran pekerjaan yang perlu dievaluasi oleh pemberi kerja, sehingga lebih mudah untuk melakukan survei. Berapa harga yang dibayarkan pesaing untuk pekerjaan serupa. Jadi, kita melakukan survei gitu ya, atau benchmark dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalkan kalau sebagai SDM di FISIP misalkan, saya melakukan perbandingan kalau di fakultas lain itu gaji ketua unit misalkan, kalau gaji dosen kan semuanya sama ya di setiap fakultas. Atau misalkan kalau kita di perusahaan periklanan misalkan ada konten kreator katakanlah, kemudian di perusahaan kita gajinya sekian, kemudian kita harus tahu juga kalau di lingkungan pasar, kalau di perusahaan serupa dengan jabatan yang sama, konten kreator juga ada berapa gajinya yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah memilih faktor yang dapat dikompensasi. Pemberi kerja harus hati-hati dalam mendefinisikan setiap faktor dan memastikan anggota komisi evaluasi menerapkan faktor tersebut secara konsisten. Jadi, poin nomor 2 ini adalah poin penting, di mana kita menentukan indikator apa yang akan kita gunakan sebagai dasar pemberian gaji. Ya, misalkan kompleksitas itu perlu dalam menentukan penggajian. Semakin tinggi atau semakin kompleks pekerjaannya, maka semakin tinggi gajinya. Oke. Kemudian yang kedua, pendidikan. Apakah pendidikan itu menentukan penggajian? Apakah pekerja yang S2 akan lebih tinggi gajinya dibandingkan dengan S1, padahal pekerjaannya sama? Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi, perusahaan harus menentukan dulu faktor-faktor apa yang dapat dikompensasi. Kemudian kompleksitas pekerjaan umumnya mengacu pada jumlah penilaian, inisiatif, kemudian kecerdikan atau taraf intelektual, dan ini ya maksudnya pemikiran konseptual yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan analisis data kompleks yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Hingga titik seberapa orang yang melakukan pekerjaan ini menghadapi masalah yang tidak biasa. Menyelesaikan dengan keputusan yang kompleks dan memiliki kebijaksanaan. Kemudian sebentar. Kemudian berikutnya adalah memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasi. Ya, tadi misalkan kita menentukan faktor yang menjadi dasar dalam pemberian gaji itu adalah kompleksitas pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan,
kemudian lingkungan kerja misalkan. Kita harus menentukan berapa bobot yang diperlukan pada masing-masing aspek itu atau masing-masing indikator kaitannya dengan pekerjaan, bobot pekerjaannya. Menentukan kepentingan relatif atau pemberian bobot terhadap setiap faktor. Misalkan dalam suatu pekerjaan, persyaratan mental bagi pekerjaan eksekutif lebih besar bobotnya dibandingkan dengan persyaratan fisik, atau kerja mental mereka untuk para eksekutif itu pasti lebih besar dibandingkan pekerjaan fisiknya. Ya, semakin ke bawah pekerjaan, itu akan semakin banyak pekerjaan teknikal dan membutuhkan banyak effort fisik. Tapi kalau kita lihat, manajer itu semakin ke atas, kerjanya nggak harus turun lapang, nggak harus survei di lapangan, tapi mereka lebih banyak menggunakan pekerjaan mental, gitu ya, karena mereka tugasnya adalah membuat strategi. Nah, sehingga pada pekerjaan-pekerjaan eksekutif, persyaratan mentalnya bobotnya lebih besar, misalkan 60%. Kemudian 30% usaha atau effort yang dilakukan dan 10% adalah kondisi kerja. Nah, kompleksitas pekerjaan, usaha dan juga kondisi kerja ini sekali lagi berdasarkan bukunya Dessler, berdasarkan bukunya MSDM-nya Dessler, jadi berdasarkan pada indikator pekerjaan yang biasa dipakai di luar, gitu ya. Kalau di Indonesia, kita bisa menggunakan indikator yang lainnya, yang dirasa itu memang urgent dari suatu pekerjaan. Sebentar, saya ngambil air dulu ya. Sudah agak sering. Mohon ditunggu dulu ya. Oke, berikutnya setelah kita menentukan bobot untuk masing-masing indikator,
Selanjutnya adalah mengubah bobot persentase yang diberikan pada setiap faktor yang dapat dikompensasi menjadi nilai poin untuk setiap faktor. Jadi kalau dalam pendekatan ini kita menggunakan metode poin ya. Misalnya dengan asumsi 1000 poin untuk jumlah total. Jadi kita asumsikan masing-masing pekerjaan itu total poin maksimalnya adalah 10 poin. Maka yang pembobotan di nomor 3 tadi itu bisa kita terjemahkan jadi tadi kan kompleksitasnya 60%, berarti 60% dikalikan 1000, yaitu 600 poin. Kemudian untuk poin usahanya adalah 30%, berarti 30% dikalikan 1000, yaitu 300 poin. Kemudian untuk kondisi kerjanya 100 poin. Artinya apa? Artinya kompensasi yang diberikan, bayaran yang diberikan kepada pekerja itu 600 poin atau 60%-nya ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, sedangkan 30%-nya ditentukan oleh usaha yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan 10%-nya ditentukan oleh kondisi kerja. Kemudian yang kelima adalah mendefinisikan derajat setiap faktor. Pecahkan setiap faktor menjadi derajat dan tulislah definisi derajat sehingga penilai dapat menilai jumlah atau derajat dari suatu faktor dalam sebuah pekerjaan. Jumlah derajat biasanya tidak melampaui 5 atau 6. Jadi kita menentukan ada berapa kategori gitu ya. Pada rentang penilaian. Kemudian yang keenam, nanti saya jelaskan dengan contoh ya, poin 5, 6 ini. Agar dapat melakukan yang poin keenam, harus ditentukan poin setiap derajat dari masing-masing faktor yang dikompensasi. Kemudian yang ketujuh adalah meninjau deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan, supaya metode penilaian yang kita tentukan itu sudah sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan juga spesifik pekerjaan. Nah, ini adalah contoh dari derajat-derajat tadi. Di di poin 5 disampaikan bahwa jumlah derajat biasanya tidak melampaui 5 atau 6. Jadi derajat itu maksudnya kategorisasi. Kalau di sini contohnya ada 5. Ada first degree point, kemudian second degree point, kemudian third degree point, ada fourth degree point, dan ada fifth degree point. Jadi ada 5 kategorisasi. Kemudian yang keenam tadi, agar dapat dilakukan harus ditentukan poin setiap derajat dari masing-masing faktor. Jadi, kalau berdasarkan Dassler, skor maksimalnya itu adalah 600. Jadi kalau di poin 1 itu berarti 1/5 dari 600. 600 itu total dari poinnya maksudnya. Jadi karena ini ada 5 poin, maka poin pertama adalah 1/5 dari 600, karena tadi ini adalah poin pertama, degree pertama, dan nilai maksimal adalah 600. Kemudian second degree-nya berarti 2/600, jadi 240. Kemudian 2/5 kali 600, kemudian yang ini adalah 3/5 dari 600, yang ini adalah 4/5 dari 600, dan juga yang 6 ini, yang kelima adalah 600. Jadi ini poinnya adalah 600 dibagi 5 gitu ya, untuk setiap degree-nya. Sebentar.
Oke, kemudian tahap ke-8 adalah mengevaluasi pekerjaan. Tadi berdasarkan tinjauan setiap deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, komisi menentukan derajat masing-masing faktor yang dapat dikompensasi dalam setiap pekerjaan. Komisi yang dimaksud di sini adalah pihak yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan rancangan kompensasi dan benefit. Jadi kalau dalam perusahaan biasanya macam-macam. Kalau perusahaannya menengah gitu ya, middle, biasanya HRD itu merangkup semua pekerjaan terkait sumber daya manusia. Kalau memang perusahaannya lebih besar lagi, ada divisi sendiri yang namanya Komdev biasanya, Komben, Compensation and Benefit, yang bertanggung jawab untuk menyusun kerangka atau rencana dari pembayaran dan penggajian. Kemudian berikutnya adalah menggambar kurva upah. Nah, tadi setelah masing-masing pekerjaan ada poinnya, berdasarkan 3 indikator tadi, yang kompleksitas, kemudian usaha yang dilakukan, dan juga kondisi kerja, maka berikutnya kita menggambar kurva upah. Jadi dari kurva ini kita bisa tahu yang sebelah kiri, yang Y itu aksis yang garis vertikal, itu merupakan gaji yang dia dapat. Kemudian yang horizontal itu adalah poin. Jadi kita tahu misalkan suatu pekerjaan itu ada di poin 3 misalkan, maka gajinya sekitar $4 sekian. Gitu. Ya, jadi kita membuat kurva. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis pasar lagi, kita melakukan survei gaji, sama dengan yang dilakukan di tahap awal, hanya pada tahap awal itu kita belum punya rencana gaji kita berapa. Sedangkan kalau yang di poin 10 ini, kita sudah punya rencana gaji kita berapa, tinggal kita bandingkan dengan gaji di eksternal berapa. Kemudian menggambar kurva upah pasar eksternal. Jadi kita membandingkan antara kurva kita tadi yang di poin 9 dengan kurva yang ada di pasar eksternal. Nah, ini membandingkannya. Jadi yang nomor 11 tadi, setelah kita survei gaji eksternal, kemudian kita menggambar kurva gaji eksternal, kemudian yang ke-12 kita membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah yang sudah kita buat dengan tingkat upah yang ada di eksternal. Kemudian yang ke-13 adalah mengembangkan grade upah. Grade upah terdiri atas pekerjaan-pekerjaan yang kurang lebih setara tingkat kesulitannya. Jadi kita bisa tahu kalau tadi contohnya grade 7, standar pekerjaan untuk grade 7 itu berapa. Jadi grade 7 di bidang keuangan, grade 7 di bidang SDM, grade 7 di bidang produksi itu tidak akan jauh berbeda ininya upahnya. Jadi grade tadi yang akan menentukan upah yang didapat dari masing-masing pekerja. Kemudian yang ke-14 adalah menetapkan kisaran tingkat bayaran. Serangkaian langkah atau tingkatan dalam suatu grade bayaran biasanya didasarkan pada tahun bekerja. Nah, yang ke-14 ini juga berdasarkan kebijakan perusahaan. Apakah perusahaan akan menjadikan grade bayaran atau grade upah ini sebagai satu-satunya dasar dalam pemberian penggajian, atau juga menentukan kisaran tingkat bayaran berdasarkan tahun bekerja. Misalkan individu yang bekerja grade 7 di bidang SDM, di bidang produksi, dan di bidang keuangan, tadi saya jelaskan kalau di poin ke-13 kan harusnya mereka memiliki gaji yang sama. Itu ya, gaji pokoknya sama. Masalah tunjangan jabatan itu kan nanti beda lagi. Ya, jadi seharusnya mereka yang berada di grade yang sama, rentangan gajinya sama. Tapi ada juga masa kerja yang membedakan. Jadi yang sama-sama grade 7,
tapi masa kerjanya 10 tahun, gajinya akan lebih tinggi dibandingkan grade 7 yang masa kerjanya masih 5 tahun. Kemudian yang kelima adalah menangani pekerjaan yang tersisa. Menangani pekerjaan yang tersisa ini intinya adalah pekerjaan yang berada di kurva tadi. Kalau misalkan statistika itu tidak mengikuti kurva normal gitu ya, atau ada di atas atau di bawah garis. Jadi kita harus menormalkan atau menyesuaikan posisi-posisi atau pekerjaan yang tadi tidak sesuai, gajinya tidak sesuai dengan kurva tadi. Nah, itu tadi tentang metode menciptakan rencana bayaran kompetitif. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada pembedaan bayaran di dunia nyata berdasarkan perbedaan tingkat pendidikan? Bergantung perusahaan ya. Ada juga perusahaan yang seperti itu. Ada juga perusahaan yang gajinya berbeda berdasarkan tingkat pendidikannya. Tapi logikanya yang banyak terjadi apa namanya? Spesifikasi pekerjaan itu akan menyesuaikan dengan job desk-nya, gitu kan ya. Jadi semakin tinggi spesifikasi yang dibutuhkan, maka pekerjaan yang dilakukan semakin kompleks atau semakin sulit. Makanya kenapa gajinya bisa lebih besar gitu. Lain halnya kalau seorang pekerja dia memang lulusan S2 tapi standar pekerjaannya mensyaratkan S1, maka ya dia akan dibayar dengan gaji S1. Gitu. Jadi tergantung dari metode penilaian gaji yang diberlakukan di tempat tersebut. Kalau memang dia memberlakukan pendidikan sebagai dasarnya, ya misalkan yang ini tadi, misalkan yang ini pembandingan faktor, misalkan pembandingan faktornya itu adalah pendidikan gitu ya, yang dijadikan satu-satunya faktor untuk penentuan penggajian, maka semakin tinggi pendidikannya, gajinya akan semakin tinggi juga. Tapi yang banyak diterapkan oleh perusahaan itu bukan hanya berdasarkan pendidikan. Kalau di luar negeri kan tingkat pendidikan itu biasanya relate sama kompetensi yang dimiliki ya, sehingga relate juga sama kompleksitas pekerjaan yang dilakukan. Kalau di Indonesia, kalau saya lihat akhir-akhir ini S2 itu rasanya ini apa namanya, alternatif exit gitu ya dari pertanyaan kamu kapan kerja, udah kerja di mana gitu, daripada ditanyain kerja terus akhirnya ya udahlah sekolah lagi gitu. Lebih banyaknya sekarang kan gitu. Jadi ini praktis saja ya. Saya saran juga untuk teman-teman kalau yang memang mau menempuh jalur akademik gitu ya, misalkan mau jadi dosen gitu, misalkan memang mau jadi peneliti yang memang mensyaratkan S2, ya nggak apa-apa. Habis lulus S1 terus langsung S2 gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau kerja di perusahaan, ya so far perusahaan akan istilahnya gini, kamu lulus S2 tapi nggak punya pengalaman kerja. Biasanya lulusan S2 akan meminta gaji yang lebih tinggi, padahal pengalaman mereka tidak banyak. Gitu. Padahal apa yang terjadi di lapangan itu nggak selalu sama dengan apa yang teman-teman pelajari di perkuliahan. Gitu. Jadi saran saya setelah lulus nanti carilah pengalaman kerja dulu. Ya, terutama kalau yang tadi nggak pengen di jalur akademik. Kecuali kalau jadi dosen itu ya memang nggak dibutuhkan pengalaman kerja di perusahaan, itu hanya nilai tambah. Lebih baik kalau teman-teman punya pengalaman, tapi nggak punya pengalaman pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang pengennya bekerja di perusahaan gitu, lebih baik
bekerja dulu aja. Bekerja dulu, jadi teman-teman tahu aplikasinya seperti apa, baru nanti melanjutkan sekolah lagi. Gitu. Oke. Kemudian pekerjaan manajerial dan profesional, mengkompensasi eksekutif dan manajer. Kompensasi sebagai eksekutif puncak terdiri dari bayaran dasar, yaitu gaji dan jaminan bonus, kemudian insentif jangka pendek, bisa bentuknya uang tunai atau bonus untuk capaian sasaran jangka pendek. Jadi biasanya ada target kerja tahunan, yang itu di breakdown menjadi target kerja jangka pendek, bisa 3 bulanan, bisa per semester, yang kalau target kerja itu tercapai, maka mereka akan mendapatkan insentif. Begitu juga dengan insentif jangka panjang. Kemudian ada tunjangan dan fasilitas eksekutif, bisa rencana pensiun eksekutif tambahan. Kemudian mengkompensasi karyawan profesional. Pemberi kerja harus memastikan karyawan seorang profesional secara hukum. Ya, so far yang saya tahu dalam dunia pendidikan itu kan ada yang namanya ini ya, guru, ada tunjangan guru, sertifikasi guru, kemudian ada dosen, ada sertifikasi dosen. Nah, itu namanya tunjangan profesional. Gaji karyawan profesional. Kemudian sekarang untuk ASN sendiri menurut BKN juga mulai diarahkan kepada fungsional-fungsional tertentu. Jadi mereka memberikan penggajiannya berdasarkan metode kompensasi karyawan profesional. Kemudian topik kontemporer ini bayaran berbasis kompetensi. Bayarannya ini tidak, upahnya atau penggajian tidak hanya ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaannya saja, tapi bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh pekerja. Nah, bisa jadi pelaksanaannya dilakukan dengan pengukuran kompetensi. Jadi pengukuran kompetensi itu semacam seberapa kompetensi adalah karakteristik pribadi yang dapat didemonstrasikan, seperti pengetahuan, keterampilan, perilaku. Jadi, dalam menghitung penggajian, manajemen akan mengukur seberapa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja dari seorang karyawan. Dan nanti sistem penggajiannya akan berdasarkan pada penilaian kompetensi tersebut. Ya. Kemudian bayaran berbasis kompetensi ketika perusahaan membayar keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan dan bukan berdasarkan tanggung jawab atau jabatan yang dipegang. Kenapa kok harus diberlakukan seperti itu? Karena misalkan dia berdasarkan tahun kerjanya dia ada di posisi asisten manajer misalkan. Ya, dia memang asisten manajer. Kalau berdasarkan pada tanggung jawab pekerjaan, tadi misalkan berdasarkan pendekatan poin, harusnya dia mendapatkan gaji yang besar. Tapi, karena ternyata dia tidak efektif pekerjaannya sebagai stand manager, maka nggak layak dong dia mendapatkan gaji yang hanya berdasarkan pada kompleksitas pekerjaan saja. Oleh karena itulah, akhirnya pendekatan upah berbasis kompetensi ini muncul, gitu ya. Sorry ya, saya lagi batuk parah. Jadi dengan upah berbasis kompetensi ini bisa mendorong karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka, sehingga bisa lebih fleksibel untuk mereka berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Ini saya lewati aja. Ini juga, nah kita ke tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran finansial dan non-finansial tidak langsung yang diterima karyawan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan. Meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, uang pensiun, uang libur dengan bayaran, dan bantuan penitipan anak. Sekali lagi, ini referensi yang digunakan adalah referensinya Destler.
buku MSDM yang itu dari luar. Jadi kalau di luar itu, tunjangan pekerja itu memang banyak banget. Yang di bawah itu ada klasifikasi tunjangan, bayaran untuk waktu libur, ada tunjangan asuransi, ada tunjangan pensiun, ada tunjangan layanan pribadi, ada tunjangan fleksibel. Nah, lebih lengkapnya, bayaran untuk waktu libur, asuransi pengangguran misalkan, ada, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau di negara-negara maju itu, orang nganggur itu dibayar dan ditanggung oleh negara gitu ya. Kemudian libur. Bentar. Maaf ya. Ini tuh kemarin habis pulang mudik, terus ngajar seharian, terus langsung hilang suaranya. Oke, kemudian liburan dan hari raya. Perusahaan harus menangani beberapa masalah kebijakan libur dan hari raya, seperti berapa banyak libur karyawan, dan besaran uang lembur yang diterima karyawan kalau mereka harus tetap bekerja di hari-hari libur. Kemudian cuti, jadi juga bentuk kompensasi benefit yang diterima oleh karyawan. Kemudian cuti keluarga, Family and Medical Leave Act. Jadi kalau di luar negeri itu, saya kurang tahu ya, di sini ada atau enggak. Kalau di undang-undangnya, kemarin teman-teman juga sudah dengar ya waktu kuliah tamu dari Pak Budi, kalau ada cuti terkait dengan kesehatan. Misalnya kalau perempuan itu hari pertama dan hari kedua menstruasi itu mendapatkan cuti libur gitu ya. Tapi sejauh ini saya bekerja kok sepertinya nggak ada ya. Jadi kan sepertinya yang ada di undang-undang itu tidak selalu sama gitu ya dengan yang terjadi di lapangan. Tapi kalau di luar negeri memang mereka punya jatah cuti untuk kalau misalkan ada orang tuanya yang sakit, ada lahiran. Kalau lahiran tuh bukan hanya istrinya yang mendapatkan cuti. Kalau teman-teman bisa googling ya di negara-negara maju itu, kalau istrinya melahirkan, itu kalau di Indonesia kan cutinya 3 bulan. Kalau di luar negeri ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun bahkan, dan itu suaminya juga dikasih cuti. Kemudian uang pesangon, uang pesangon itu adalah kompensasi yang harus diberikan oleh karyawan saat perusahaan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Kemudian tunjangan pengangguran tambahan, pembayaran uang yang menambah kompensasi pengangguran karyawan untuk membantu orang tersebut mempertahankan standar hidupnya seketika tidak bekerja. Nah, ini kalau nggak salah saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah ya, orang-orang yang sedang tidak bekerja, mereka dikasih bekal pengetahuan, pelatihan-pelatihan gratis, dan juga tunjangan selama mereka
menganggur. Itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga ada tunjangan asuransi, ada asuransi kesehatan, kemudian kompensasi pekerja, kemudian ada social security, tunjangan pensiun, tunjangan ahli waris, pembayaran disabilitas untuk pembayaran bulanan pada karyawan yang mengalami difabel, kemudian ada pensiun dini. Nah, biasanya ada tawaran bagi karyawan tertentu, biasanya 50 tahun lebih, untuk mengundurkan diri gitu ya. Jadi bukan di PHK sama perusahaan, tapi mereka ditawari untuk mengundurkan diri. Kalau mereka mengundurkan diri, mereka bisa mendapatkan pesangon. Gitu. Kenapa perusahaan melakukan itu? Karena karyawan-karyawan yang sudah senior, terutama yang tidak produktif, kalau itu masih ada di perusahaan, mereka akan lebih membebani organisasi. Gitu. Jadi organisasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk pengunduran diri dan mereka mendapatkan pesangon. Nah, ini ada layanan pribadi, koperasi kredit, layanan hukum, konseling, kesempatan sosialisasi, rekreasi, kemudian konseling untuk permasalahan pribadi, ada tunjangan ramah keluarga, ada penitipan anak, penitipan lansia, fasilitas kebugaran, dan lain sebagainya. Tunjangan layanan pribadi lainnya. Google memberikan fasilitas tempat bowling di kampus, kemudian kedai kopi, ada juga yang makan siang gratis, ada juga yang ngambil di satu ruangan ada pantry yang itu isinya makanan semua dan karyawan itu gratis untuk ngambil di sana. Itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, yang sudah maju sekali, biasanya akan semakin bagus compensation dan benefitnya. Kemudian ada program tunjangan fleksibel, ada akun belanja fleksibel, flex time, telecommuting, job sharing, dan juga work sharing. Ini hanya pengantar saja, jadi tidak saya jelaskan lebih lanjut. Sampai di ini aja, tunjangan layanan pribadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Bu, saya izin bertanya. Untuk tunjangan pensiun itu dibayarkan kepada orang yang pensiun itu selama apa ya, Bu? Dan apa persyaratannya hingga si tunjangan itu berakhir gitu, Bu? Oke, kalau di BUMN, kalau kita tahu ya, kalau di ASN atau PNS, biasanya kan pensiunnya itu sampai dia meninggal. Kalau dia laki-laki meninggal, maka akan ada pensiun untuk istrinya. Ya, kalau di BUMN sepertinya juga. Jadi sampai si karyawan ini meninggal. Tapi sebenarnya ini pensiun ya? Pensiun apa pesangon? Pensiun, Bu. Pensiun, oke. Jadi seperti itu. Biasanya sih yang saya tahu itu sampai meninggal. Kalau ASN, bagi yang tadi kan kalau misalkan pekerja laki-laki meninggal, maka akan jatuh ke istrinya. Kalau perempuan yang meninggal, maka akan jatuh ke suaminya. Kalau belum menikah, maka akan jatuh ke orang tuanya. Kalau orang tuanya masih ada. Ya, setahu saya seperti itu. Dan kalau ditanya sampai kapan ya, sampai meninggal, dan itu sebenarnya adalah gaji kita yang disimpankan. Gitu. Kalau nanti teman-teman mendapatkan gaji, di rincian gaji itu ada sekian persen gaji kita yang ditabungkan kalau ASN oleh pemerintah, kalau swasta atau BUMN ditabungkan oleh perusahaan yang nantinya akan dikeluarkan pada saat kita pensiun. Gitu. Sudah menjawab atau belum? Jadi diberikan ke istrinya ya, Bu. Kalau istrinya juga sudah tidak ada, berarti sudah berakhir gitu ya, Bu, tunjangan. Oke, Bu. Terima kasih. Cukup menjawab. Itu pensiun ya. Kalau pesangon itu adalah uang yang didapatkan pada saat mereka berhenti bekerja. Jadi ada pensiun, ada pesangon, beda. Kalau orang yang mengundurkan diri dapatnya pesangon, tapi nggak dapat pensiun. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman?
Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, permisi, saya mau bertanya, Bu. Tadi masalah pensiun dini ya, Bu. Pensiun dini itu kan tadi Ibu bilang apabila perusahaan menawarkan untuk pensiun dini. Kalau misal karyawannya belum bersedia, itu gimana ya, Bu? Apakah ada caratan atau gimana gitu? Ini mau jawaban normatif atau jawaban nyata? Ibu. Kalau jawaban normatif, pensiun dini itu tawaran, bukan kewajiban. Jadi karyawan itu bisa memilih apakah dia akan mengambil pensiun dini atau enggak. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja, ya welcome to the jungle gitu ya. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu didirikan untuk mencari profit. Jadi tergantung dari budaya organisasi yang ada di sana. Semakin kompetitif budayanya, maka akan semakin besar tekanan yang diberikan oleh perusahaan. Misalkan apa? Kalau dia nggak mau pensiun dini, ya udah, dia dipindah kemana? Dia dipindah yang jauh sama keluarganya. Dia ditempatkan di suatu pekerjaan yang downgrade. Dia ditempatkan di satu pekerjaan yang kalau bahasa itu di kota gitu ya, ditempatkan di pekerjaan yang ya tinggal kuat-kuatan antara apa namanya? Antara pekerja dan juga pemberi kerja. Kalau nggak salah kemarin Pak Budi juga pernah menjelaskan itu ya. Karena ada kewajiban dari perusahaan untuk memberikan pesangon pada saat perusahaan melakukan PHK. Maka biasanya perusahaan akan menghimpit pekerja supaya mereka mengundurkan diri. Karena itu lebih menguntungkan bagi perusahaan. Gitu. Sudah menjawab atau belum? Sudah menjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ketua kelas minta tolong di screenshot. Sudah Ibu, tapi off cam. Apa perlu on cam dulu? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, baik, sudah Ibu. Yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelas hari ini. Materi saya tentang compensation benefit sudah selesai. Berikutnya ada 3 pertemuan, kita membahas tentang K3, hubungan industrial, dan juga terminasi. Minta tolong Mbak Mufi untuk dicarikan jadwal pengganti ya untuk kelas PSDM ini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.